Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Banyak yang bilang kalau budidaya belut menguntungkan. Apakah benar? Yups, tentu saja benar sekali, di mana budidaya belut tidak menghabiskan banyak biaya, namun untuk hasil yang didapat ternyata sangat menggiurkan. Tak heran jika banyak sekali saat para petani ikan mulai mencoba untuk budidaya belut. Lantas, seperti apa langkahnya? Ini dia. Bagaimana cara budidaya belut tanpa lumpur dari awal hingga siap panen? Kelebihan budidaya belut dengan media lumpur. Seperti yang sudah banyak diketahui, jika budidaya belut sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa media. Untuk kali ini kami akan berikan penjelasan kelebihan masing-masing ya sahabat. Untuk kelebihan budidaya belut media lumpur, yaitu belut akan jauh lebih merasa nyaman lantaran tempat tinggalnya sesuai dengan habitatnya di alam. Ketika ditebar, belut bisa langsung diberi pakan 1 minggu setelah penebaran. Lantaran pada dasarnya untuk media sudah tersedia suplai makanan seperti halnya bahan organik, cacing lor, hingga plankton-plankton. Lebih menghemat biaya untuk proses budidaya. Media lumpur bisa digunakan untuk terus-menerus tanpa harus mengganti. Sahabat hanya perlu untuk menambah bahan berupa kompos organik dalam siklus selanjutnya. Lebih simpel serta juga tidak repot. Tidak membutuhkan banyak konsumsi air, sangat cocok untuk daerah yang minim air. Bisa langsung dibudidayakan dalam drum fiber, kolam terpal, serta bak beton meskipun keadaan lahan sempit. Lebih aman dari gangguan predator sebagaimana halnya musang, biawak, ular air, dan lain-lain. Tidak membutuhkan aerator, sirkulasi bisa langsung dilakukan dengan cara pembuatan lubang setinggi 5 cm di atas permukaan lumpur. Belut lebih gampang untuk beradaptasi dan tidak gampang untuk stres. Persiapan media budidaya belut. Untuk langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh para budidaya belut yaitu dengan menyiapkan sebuah kolam yang dibeton di sekelilingnya. Lantaran hewan ini suka sekali menggali dan jaring sesuai dengan luas kolam yang dibuat. Tidak hanya itu, siapkan air bersih yang jernih serta juga tidak mengandung zat kimia dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius. Hindari juga untuk penggunaan air PDAM, sebab kandungan yang terdapat dalam air PDAM kaporitnya yang tinggi, air sumur yang minim kandungan oksigen, serta juga air limbah. Intinya, para petani belut harus menyiapkan air yang kaya oksigen, terlebih lagi untuk bibit belut yang masih kecil. Pemilihan bibit dan cara menyebarkannya. Jika sudah menyiapkan tempat untuk budidaya belut, maka untuk langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu dengan menyiapkan bibit belut yang akan digunakan. Nah, kali ini Mimin akan memberikan bocoran mengenai ciri-ciri bibit baik yang harus diperhatikan pada saat budidaya belut. Belut yang digunakan tidak terluka atau cacat. Benih belut sebaiknya yaitu berukuran 10 hingga 12 cm. Belut masih dalam keadaan lincah. Belut tidak terlihat pucat atau adanya luka pada bagian tubuhnya. Benih belut sendiri yang akan digunakan pada budidaya belut tidak mengeras ketika dipegang. Setelah kalian di sini menemukan bibit dengan kriteria di atas untuk proses budidaya belut, maka langkah selanjutnya kalian harus menebar benihnya. Sebab budidaya belut tersebut tidak dilakukan dengan lumpur. Maka kalian di sini dapat bisa menyebar lebih banyak bibit belut.
Jumlah bibit belut yang dibutuhkan untuk budidaya belut dengan kolam berukuran 1 kali 1 meter, yaitu kurang lebih 30 kg. Pemberian pakan budidaya belut. Pakan yang harus diberikan haruslah pas, tidak terlalu banyak atau sedikit. Jika terlalu banyak, maka air akan cepat kotor sehingga belut akan mudah sakit dan kemudian mati. Jika sebaliknya, bisa-bisa sifat kanibal belut akan muncul sehingga mereka akan memakan satu sama lain. Sebagai catatan, selama belut masih memakan pakan yang kamu berikan, jangan mengganti pakan dengan yang lain. Berikut adalah jenis pakan yang disukai belut. Cacing merah, ikan cere, anakan ikan mas, kecebong, keong sawah, ulat Hongkong. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Proses perawatan. Kualitas air adalah hal yang mesti diperhatikan ketika melakukan budidaya belut. Selain itu, kamu juga harus memberi makan secara teratur dan segera menangani belut yang terlihat sakit. Ciri-ciri belut yang berpenyakit adalah sebagai berikut. Terus bergerak pada siang hari, selalu naik ke permukaan, saling serang satu sama lain. Adapun belut merupakan makhluk hidup yang mengeluarkan lendir pada tubuhnya sebagai mekanisme pertahanan diri. Lendir tersebut ternyata bisa dipengaruhi dan mempengaruhi pH air jika diproduksi terlalu banyak. Untuk itu, selalu pastikan untuk mengganti atau mensirkulasi air ketika keasaman maksimal melebihi 7 batas keasaman. Panen budidaya belut. Proses panen budidaya belut ternyata relatif sangat mudah untuk dilakukan karena kamu tinggal mengangkat jaring yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika kamu tidak menggunakan jaring, cukup kuras saja kolam tersebut. Sebelum panen, pastikan kamu sudah menyiapkan wadah untuk menyimpan belut-belut tersebut.